Wala tat'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yaduruka. Kamu jangan menyembah selain Allah, sebab selain Allah itu malah yang fa'uka, tidak ada manfaatnya bagimu, tidak akan memberi manfaat kepadamu. Toh kamu kalau minta kepada mereka patung-patung berhala, berarti tidak akan kamu diperkenankan, tidak akan bisa itu. Wala yaduruka, dan Tuhan yang selain Allah itu ya, yang berupa patung-patung itu tidak akan bisa membuat celakamu, Muhammad. Tidak bisa membuat celakamu itu. Katakan pada umatmu, fa'in fa'ata fa'inaka idza minadh-dhalimin. Maka jika kamu berbuat sesuatu seperti tadi, menyembah kok selain Allah, yang dia itu yang disembah tidak bisa bermanfaat bagimu dan tidak bisa mencelakakan kamu, kok kamu tetap menyembah pada mereka itu selain Allah itu. Maka kalau kamu demikian, fa'in fa'ata, jika kamu itu melaksanakan seperti itu, fa'inaka idza minadh-dhalimin, maka ketika itulah kamu menjadi orang-orang yang sesat dari ajaran Allah. Wa iyyamsaska Allah bidurin fala kashifalah illa huwa. Wa iyyamsaska, jika menimpa kepadamu Muhammad, jika Allah menimpakan kepadamu Muhammad, yaitu suatu bala atau kemudaratan atau bencana, ya begitu. Fala kashifalahu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan bencana yang menimpamu itu. Illa huwa, kecuali hanya Allah. Jadi kalau Allah menimpakan bencana pada seorang, termasuk pada Rasul itu, tidak ada yang bisa menghilangkan itu bencana itu. Dia tetap akan melekat pada orang itu. Kalau Allah tidak menghilangkan, begitu. Jadi yang bisa hanya Allah, ilahu hanya Allah. Wa yuridka bi khairin fala rada li fadlihi yusibu bihi may yasha'u min ibadihi. Maka jika kamu itu berkehendak akan kebaikan, fala roda li fadlihi, maka kamu jangan mengembalikan karunia-Nya itu, karunia Allah itu. Yusibu bihi mayasa, sebab karunia Allah itu akan diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Jadi kalau kamu memang berkehendak mendapatkan kebaikan dari Allah, jangan menolak karunia-Nya Allah. Sebab karunia Allah itu akan diberikan kepada orang yang dikehendaki Allah, min ibadi, dari hambanya. Wa wal ghafurur rahim, dan juga Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Qul ya Yohanes, katakan ya Muhammad kepada para manusia, hai para manusia, ya Yohanes, qad ja'akumul haqqu mir rabbikum, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran. Ya. Jadi Muhammad disuruh berucap, mengatakan kepada umatnya, sungguh telah datang kepadamu umat Islam, yaitu kebenaran dari Tuhanmu, yaitu ajaran agama Islam ini, yaitu menyembah kepada Allah, iman pada Rasul, iman pada Al-Quran, kitab yang disampaikan Allah kepada Rasul untuk umatnya ini. Yaitu kamu harus itu, tahu itu, harus mengikuti itu. Itu datang suatu kebenaran, yaitu wujudnya. Faman ihtada fa inama yahtadi li nafsi, maka barang siapa yang telah ditunjuki Allah, dapat petunjuk dari Allah, maka sesungguhnya fa inama yahtadi li nafsi, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Jadi orang yang dipetunjuk itu, ya manfaat petunjuk itu bagi dirinya, orang yang telah dipetunjuk itu gitu. Wa man dhalla fa inama yadillu 'alaiha, maka barang siapa yang dipalingkan oleh Allah, maka ya dia itu akan mendapat kecelakaan, karena akibat berpalingnya itu dia menanggung risiko kecelakaan yang akan diterima besok di akhirat, terutama itu karena berpaling kan. Wa ma ana alaikum biwakil, dan tidaklah kami atas kamu itu sebagai penjaga. Ini Allah mengatakan. Jadi orang yang tidak dapat petunjuk itu, Allah tidak mau menjaga mereka. Wa ma ana alaikum biwakil, dan tidaklah aku untuk mereka itu sebagai penjaganya, tidak mau menjaga mereka itu. Wa tabi mayuha ilaika, dan ikutilah apa yang diwahyukan kepada Muhammad.
Jadi Muhammad, kamu seorang Rasul, sampaikan pada umatmu apa? Supaya mereka itu mengikuti apa yang diwahyukan padamu, ya Al-Quran ini. Jadi umatmu harus diajak untuk mengikuti Al-Quran ini. Wasbir hatta yahkum Allah, dan sabarlah ya. Sabarlah sampai Allah itu memutuskan perkara-perkara di antara mereka itu. Wa huwa khairul hakimin, sebab Allah itu adalah zat yang maha sebaik-baik memberikan keputusan. Dengan demikian surat Yunus selesai, dan kita akan menyambung dengan ayat surat Hud. Mulai ini surat Hud yang dibaca. Juznya masih juz 11, suratnya surat Hud. Akan dibaca ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fusilat min ladun hakimin khabir. Alif lam ra ini termasuk ayat mutasyabih yang tidak jelas artinya, yang tahu hanya Allah. Jadi kalau membaca ya alif lam ra, Allah yang tahu artinya. Begitu, kita tidak tahu artinya, yang mengatakan gitu ya. Allah lah yang tahu artinya ini. Kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fusilat min ladun hakimin khabir. Kitab ini telah ditetapkan ayat-ayatnya ya, ayatnya ditetapkan ini nanti, yang dibaca itu ayatnya itu sudah ditetapkan seperti itu. Tsumma fusilat min ladun hakimin khabir, kemudian akan dijelaskan dari sisi Allah, yang maha bijaksana dan maha waspada, maha mengetahui. Jadi akan dijelaskan isinya itu nanti. Allah ta'budu ilallah. Nah ini salah satunya ditetapkan. Allah ta'budu ilallah, janganlah kamu menyembah kecuali hanya Allah. Jadi yang disembah hanya Allah. Umat Islam itu begitu. Di umatnya Muhammad itu diperintah kamu jangan menyembah kecuali Allah. Nah, karena apa? Hanya Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang patah sembah kecuali hanya Allah, begitu loh. Innani lakum minhu nadhirum wa basyir. Sungguhnya kami Allah itu bagimu itu sebagai innani, sebenarnya aku ini bagimu adalah pemberi peringatan dan memberi kabar gembira daripada Al-Quran itu, daripada Allah yang ber-Al-Quran itu. Jadi ini Allah menyatakan pada kamu sekalian umat Islam ini bahwa dia itu memperingatkan dengan Al-Quran itu, dan memberi kabar gembira juga dengan Al-Quran ini, kitab yang telah ditentukan ayatnya ini. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatikum mata'an hasanan ila ajalim musamma wa yu'til kulladzi fadlahu wa in tawalau fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Wa anistaghfiru, dan apabila berkehendak kamu untuk minta ampun kepada Tuhanmu, kemudian kamu bertobat, kemudian kamu bertobat padanya ilahi yumatikum, maka Allah akan memberikan kenikmatan kepadamu, yaitu kenikmatan yang baik. Ila ajalim musamma, nah kenikmatan itu akan disampaikan atau diberikan kamu sampai kamu meninggal gitu aja. Sampai ila ajalin musamma itu sampai waktu yang telah ditentukan, waktu ketentuan hidupnya sampai nanti yang itu kan sampai matinya gitu aja. Bayuti kulladzi fadlin fadlah, dan Allah akan memberikan ya kenikmatan itu ya kepada orang yang punya keutamaan, ya keutamaannya. Jadi ada orang yang memang dasarnya punya keutamaan, itu diberi keutamanya. Ya orang-orang yang tunduk patuh pada Allah, beramal soleh, orang yang takwa, itu kan punya keutamaan. Keutamaan berbuat amal yang soleh dan akan dibalas. Nah balasannya itu ya akan diberikan pada mereka itu. Makanya
Allah akan berikan ya kepada orang-orang yang mempunyai keutamaannya yang diberikan itu. Sudah disediakan keutamaan, diberikan itu. Wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Dan jika kamu sekalian berpaling dari ajaran Allah, agama Islam ini, tidak mengikuti Rasulullah dan tidak mengikuti Al-Quran, fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Sungguhnya aku ini mengkhawatirkan kamu terhadap adanya siksa yang pedih, yaitu pada yaumin kabir, pada hari besar. Hari besar itu artinya hari kiamat itu, besar persoalan semuanya itu. Adabnya ya besar, wah sudah. Pokoknya serba besar hari itu. Kebesaran Allah untuk menunjukkan kekuasaannya akan mengadili para manusia itu. Ilallahi marji'ukum wa wa ala kulli syai'in qadir. Dan kepada Allah akanlah kamu itu dikembalikannya, dan Dia itu terhadap segala sesuatu maha kuasa. Ala innahum yasnuna sudurahum liyastakhfu minhu ala khina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimum bidzati sudur. Ya, ini maaf, ini ayat ini agak lain isinya, ini tak berikan ditahukan dulu. Isinya kan begini. Ala, ketahuilah atau ingatlah, innahum yasnuna sudurahum liyastas tahfu minhu. Ini ayat ini turun, masalahnya begini. Pada waktu itu orang itu kalau mau kumpul suami istri itu dalam kondisi berhadapan-hadapan itu sama malu-malunya, satu sama lain sama malu, suami istri sama malu, lalu menadahkan wajahnya ke langit. Allah tahu seperti itu, lalu turun ayat ini. Nah gitu. Jadi ingatlah ketika mereka itu membalikkan dada mereka. Nah, sudah berhadapan ya toh, lalu sama malunya ya terus membalikkan dadanya, nah, untuk menyembunyikan aibnya, untuk menyembunyikan auratnya itu, satu sama malu kan. Nah, dia membalikkan dada itu dimaksudkan untuk apa? Menyembunyikan apa yang mereka malukan dari keduanya itu. Ala khina yastaksuna syabahun. Ingatlah ketika akhirnya mereka itu lalu memakai selimut dengan selimutnya gitu. Akhirnya berselimut, lagu itu. Nah, walaupun sudah berselimut, ya toh, ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Maka Allah itu mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam selimut tadi, entah ucapannya, entah tingkah lakunya. Walaupun sudah selimut, sudah berselimut, Allah tahu itu. Wa ma yu'linun, apalagi yang dinampakkan, yang dinyatakan, ditampakkan, Allah tahu juga. Innahu alimum bidzati sudur. Sungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang. Nah, dalam hati kecil seseorang. Walaupun disembunyikan pakai selimut, ya tahu saja Allah. Itulah akhir dari surat dari ini, halaman ini. Nanti teruskan waktu yang lain.